Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat malam kepada yang terhormat Ibu Pustika Ayunung Puri sebagai dosen pengampu mata kuliah anggaran bisnis. Di sini saya Yuliana Wahimhandini akan mempresentasikan hasil dari tugas anggaran bisnis yang telah dikerjakan sebelumnya. Berikut ini adalah konsep singkat mengenai anggaran. Anggaran merupakan suatu rencana tindakan yang dinyatakan dalam istilah keuangan. Anggaran memainkan suatu peranan penting dalam perencanaan, pengendalian, dan pembuatan keputusan. Menurut Hansen dan Mowen, anggaran merupakan alat untuk pengendalian yang menyatakan pendapat dan biaya untuk periode 1 tahun dan berfungsi sebagai alat pengawasan bagi pihak manajemen untuk mengadakan penilaian hasil-hasil yang telah dicapai. Dalam hal ini, pengendalian merupakan melihat dari ke belakang, menentukan apakah yang sebenarnya telah terjadi, dan membandingkan antara aktualisasi dengan rencana, sehingga para manajer dapat menggunakan perbandingan tersebut untuk menyusun anggaran yang sesuai di masa depan. Anggaran sebagai alat manajemen untuk keperluan perencanaan mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Nah, perkembangan itu diukur dari segi manfaat yang ingin diperoleh dari penggunaan sistem di dalam pelaksanaannya. Dalam studi kasus ini, data diperoleh dari PT2. Anggaran parsial merupakan anggaran yang disusun secara tidak lengkap. Anggaran ini hanya menyusun bagian anggaran tertentu saja. Biasanya dibuat karena keterbatasan kemampuan, maka yang dapat disusun hanyalah anggaran operasional saja. Berikut adalah profil singkat PT2. PT2 adalah perusahaan yang memproduksi kerajinan tangan rajut. Perusahaan ini berada di daerah istimewa Yogyakarta. Adapun produk andalan dari DOA adalah tas dan dompet rajut. Dari tangan-tangan kreatif dan bertalenta ini, DOA mempersembahkan perpaduan antara fashion dan kenyamanan fungsi. Tas DOA akan melengkapi setiap aktivitasmu, memenuhi fashion yang kamu idamkan, dan di saat yang sama membawakanmu kualitas setara fashion kelas dunia. Maka selalu ingatlah tentang kisah ini, kisah tentang proses kreasi DOA, visi dari PT DOA, dan fashion dan gaya hidup yang mampu memberikan rasa bangga dan percaya diri kepada penggunanya. Misi, mengembangkan komunitas untuk menjadi pengrajin yang mumpuni dan produktif, menciptakan desain fashion dan gaya hidup terkini dan tidak lekang oleh zaman, memastikan dan menjamin untuk memberikan kualitas produk yang terbaik, menciptakan rasa memiliki di tengah karyawan hingga menumbuhkan etos kerja yang tinggi untuk terus menghasilkan karya dengan kualitas terbaik. Adapun rencana penjualan PT2 per 1 Januari 2022 adalah sebagai berikut. Produk tas atau Y sejumlah 30.000 unit dengan harga per item 750. Produk dompet atau Y sejumlah 20.000 unit dengan harga 650. Persediaan awal menunjukkan 10.000 unit untuk tas dan dompet 4.000 unit. Persediaan akhir tas 5.000 unit, dompet 3.000 unit. Penjualan dibayar tunai 50% dan kredit 50%. Berikut ini adalah anggaran penjualan PT DOA. Produk X sebanyak 30.000 dikali 750 sama dengan 22.500. Produk Y 20.000 dikali 650 sama dengan 13 juta. Jadi total anggaran penjualannya adalah 35.500. Kas dari hasil penjualan dan pengumpulan piutang penjualan tunai 50% dikali 35.500 sama dengan 17.750. Adapun piutang dagang
yang diperoleh dari penjualan kredit sebanyak 50% dikali 35.500 sama dengan 17.750. Kemudian anggaran produksi. Jumlah yang akan dijual untuk tas adalah 30.000 unit, dompet 20.000 unit. Persediaan akhir menunjukkan 5.000 dan 3.000. Total kebutuhan jumlah yang akan dijual ditambah persediaan akhir sama dengan tas 35.000 dan dompet 23.000. Sedangkan persediaan awal menunjukkan tas 10.000 dan dompet 4.000. Maka jumlah produksinya adalah sebanyak 25.000 unit untuk tas dan dompet 19.000. Pada proses produksi memerlukan bahan baku A. benang rajut dan B. resleting. Berikut adalah anggaran kebutuhan bahan baku. Produk X untuk bahan baku A, yakni benang rajut, membutuhkan 6 dan bahan baku B 4. Produk Y, bahan baku A sebanyak 5 dan bahan baku B sebanyak 3. Persediaan awal 25.000 dan 23.000. Persediaan akhir 29.000 dan 25.000. Maka diperoleh harga per unit bahan baku A Rp55 dan B Rp15. Asumsi pembelian material dibayar tunai. Kemudian adapun total produk X 25.000 dikalikan bahan baku 6 dan 4 sama dengan 150.000. Bahan baku B 100.000. Produk Y 19.000 dikali 5 kali 4 sama dengan 95.000. Bahan baku B 57.000. Adapun jumlah dalam unit untuk bahan baku A sebesar 245.000 dan bahan baku B sebesar 157. Jumlah dalam rupiah menunjukkan angka 13.475 dan bahan baku B 2.355. Yang terakhir, anggaran pembelian bahan baku. Penggunaan bahan baku diketahui sebesar 245.000 dan 157.000 ditambah persediaan akhir 29.000 dan 25.000. Maka diperoleh jumlah sebesar 274.000 dan 182.000. Dikurangi persediaan awal 25.000 dan 23.000. Maka diperoleh jumlah dalam unit sebesar 249.000 dan 159.000. Adapun jumlah dalam rupiah sebesar 13.695 dan 2.385. Keterangan pengeluaran kas. Jumlah pembelian 13.695 ditambah bahan baku B sebesar 2.385 sama dengan 16.080.000. Pembelian tunai sebesar 50% dikalikan 16.080.000 sama dengan 8.040.000. Adapun pembelian kredit 50% dikali 16.080.000 sama dengan 8.040.000. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai hasil dari perhitungan anggaran parsial PT2. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.